Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Inayah dengan NIM 441906995 dari kelas 444C01. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran melalui Instagram. Mengapa sih saya lebih memilih Instagram daripada platform lain? Di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan yang sudah saya buat tentang mengapa saya lebih memilih platform Instagram untuk memasarkan sebuah produk. Yang pertama adalah Instagram, it's a popular platform with million user. Sosial Instagram ini banyak sekali penggunanya, bisa dilihat dari tabel grafik yang sudah ada di gambar. Menurut Napoleon Cat, pada periode Januari sampai Mei tahun 2020, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 69,2 juta pengguna. Angka itu terus bertambah setiap bulannya dari bulan Januari hingga Mei 2020. Dan diketahui bahwa Instagram menempatkan posisi ketiga sosial media terpopuler di Indonesia menurut survei yang dilakukan GWI pada triwulan ketiga 2020. Dengan posisi pertama ditempatkan oleh YouTube dan posisi kedua ditempatkan oleh WhatsApp. Yang kedua, it's a low budget marketing for beginners. Bagi pemula untuk memulai usahanya, platform Instagram ini sangat cocok karena tidak mengeluarkan budget yang banyak atau lebih ke gratis. Hanya dengan menggunakan paketan internet, kalian bisa menggunakan Instagram, memainkan Instagram, dan langsung bisa memasarkan produk apa yang kalian bisa pasarkan kepada konsumen atau followers akun kalian. Yang ketiga, many user are young people. Pengguna Instagram ini lebih banyak dimainkan oleh kalangan anak muda atau remaja. Bisa dilihat pada tabel grafik yang sudah ada pada di gambar. Menurut Napoleon Cat, pada periode Januari sampai Mei tahun 2020, pengguna Instagram ini lebih dominan kepada kalangan remaja. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk kita memasarkan produk yang target pasarnya itu remaja. Akan lebih baik feedbacknya untuk kedepannya. Jika kita tahu target kita itu remaja, karena kalangan remaja ini lebih banyak menggunakan Instagram daripada platform lainnya. Dan yang keempat, it provides simple and accurate promotion insights. Menggunakan sosial media Instagram ini sangat mudah. Tidak ada ajaran khusus untuk memainkannya. Itu mengapa ada juga beberapa orang tua yang memainkan Instagram ini. Dan di fitur Instagram ini ada fitur yang namanya Insight, yang dimana kita bisa melihat perkembangan akun kita terhadap konsumen. Sebelum membahas bagaimana strategi yang akan dijalankan, saya akan membahas apa saja sih yang harus dipersiapkan atau dipastikan sebelum kita memasarkan sebuah produk. Yang pertama adalah ubah personal akun Instagram kita menjadi bisnis akun. Bisnis akun ini emang dikhususkan untuk para pengusaha yang mau memasarkan produk di Instagramnya. Itu mengapa bisnis akun ini penting diubah dulu sebelum untuk memasarkan produk. Karena di bisnis akun ini ada banyak fitur-fitur yang mendukung usaha kita ini di Instagram. Dan yang kedua, tentukan brand perusahaan. Pertama, tentukan dulu nama usaha kita agar kedepannya itu lebih banyak dikenal orang. Dan yang ketiga, tentukan target dan pasar. Tidak sembarangan untuk memasarkan sebuah produk. Kita harus menentukan target dan pasar kita terlebih dahulu, agar apa yang kita pasarkan, apa produk kita yang telah kita pasarkan ini tidak terbuang sia-sia. Dan setelah kita menentukan target dan pasar ini, produk kita ini jadi lebih tahu arah tujuannya ini kemana, dan semoga lebih banyak minat pembelinya karena kita sudah menentukan target dan pasar kita yang sesuai dengan produk apa yang kita pasarkan.
Setelah memastikan 3 hal tadi, sudah siap lanjut ke tahap berikutnya, yaitu complete your Instagram business account. Seperti yang saya sudah bilang, dari business account ini ada beberapa fitur yang mendukung usaha kita. Itu fitur dari Instagram. Sebelumnya kita harus mengisi beberapa deskripsi dari akun bisnis kita ini. Yang pertama ada username. Username ini diisi dengan nama brand yang sudah kita tetapkan. Yang kedua adalah foto profil Instagram. Foto profil Instagram ini bisa kita isi dengan logo perusahaan yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai foto profil Instagram ini dikosongkan, karena takutnya konsumen atau audiens yang akan melihat akun Instagram kita itu tidak percaya atau akan mengira akun Instagram bisnis kita itu sudah mati atau tidak aktif. Yang ketiga, keyword. Isi dengan kata-kata yang mudah ditemukan oleh konsumen tetapi masih berkaitan dengan produk yang kita pasarkan. Yang keempat, deskripsi akun. Isi dengan deskripsi produk kita itu, deskripsi produk kita yang dipasarkan, dan juga ditambahkan dengan alamat outlet pusat kita itu, agar lebih dipercaya konsumen bahwa kita juga mendirikan outlet atau mendirikan toko itu di beberapa tempat. Dan yang kelima ini, kontak usaha. Cantumkan kontak yang dapat dihubungi jika ada konsumen yang ingin membeli produk yang kita pasarkan. Setelah semua diisi, saya akan lanjut ke story highlights. Story highlights ini adalah arsip cerita yang sudah kita bagikan. Misalnya cerita yang kita sudah bagikan ini bisa kita simpan untuk konsumen bisa melihat kembali apa sih yang sudah kita bagikan itu. Biasanya story highlights ini terdiri dari letak toko atau letak outlet yang sudah kita cantumkan alamatnya di deskripsi box. Nah, di story highlights letak toko ini kita bisa memvideokan toko kita tuh di letaknya tuh spesifiknya di mana, di samping mana, di jalan apa, di samping apa, di depan apa gitu. Itu kita bisa videoin biar lebih jelasnya kepada konsumen. Lalu ada cara pemesanan. Banyak pengguna Instagram yang melihat-lihat produk tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana cara memesan produknya. Nah, di situ kita memberitahu bagaimana cara memesankan produk yang sudah kita pasarkan. Lalu ada review produk. Kita sebagai pengusaha harus mereview produk itu tentang kelebihan atau manfaatnya. Lalu ada testimoni. Testimoni ini berisi chat konsumen kepada kepada kita sebagai pengusaha yang memasarkan sebuah produk. Di testimoni itu bertujuan untuk menarik konsumen lain untuk membeli sebuah produk kita. Benar gak sih manfaatnya seperti ini atau kelebihannya seperti ini. Itu intinya tujuannya untuk menarik konsumen yang lain dan agar lebih dipercaya. Yang terakhir itu informasi diskon. Informasi diskon ini isinya adalah potongan harga bagi pengguna baru ataupun pelanggan yang sudah sering membeli produk yang kita pasarkan. Lalu lanjut ke tahap berikutnya. Di tahap berikutnya itu kita sudah mulai memasuki strategi pemasaran, yaitu ada konsisten dalam waktu upload produk. Jangan terlalu lama untuk upload sebuah produk karena takut disangkanya akun Instagram ini tidak aktif dan malah jadi bikin kabur para konsumen yang lainnya. Dan jangan terlalu cepat pula karena takutnya postingan yang lainnya itu tenggelam dan tidak dapat dilihat oleh konsumen dan bisa menjadi bala di feeds atau tidak
feedsnya itu tidak bagus, jadi jelek gitu dilihatnya. Lalu ada membuat question box 1 atau 2 kali dalam seminggu. Diusahakan kita membuat question box itu sekali dalam seminggu, atau lebih bagus 2 kali dalam seminggu. Ya, question box ini bertujuan untuk membina hubungan baik kepada konsumen dan mengetahui apa kemauan konsumen ke depannya dalam produk kita ini. Lalu ada live Instagram dengan beberapa influencer sesuai dengan bidangnya. Live Instagram dengan beberapa selebgram atau influencer sesuai dengan bidang produk yang kita pasarkan. Misalnya makanan, kita harus bekerja sama dengan selebgram yang biasanya food blogger atau memberitahu makanan-makanan enak. Itu kita harus bekerja sama dengan mereka yang agar bertujuan untuk menarik followers mereka untuk mengetahui produk kita ini apa aja sih, itu ya. Lalu ada selanjutnya ada konten yang menarik. Konten yang menarik untuk dibagikan sama orang-orang. Misalnya adalah kita memposting sebuah produk, ada orang yang melihat produk kita dan dia nge-tag teman-temannya untuk melihat produk kita yang dijual. Itu adalah shareable content, konten yang menarik untuk dibagikan ke orang-orang. Konten ini terdiri dari foto dan video. Sebelum mengupload foto dan video, alangkah baiknya kita edit dulu foto atau video yang akan kita upload. Misalnya atur filter agar feeds Instagram kita itu sewarna dengan foto-foto lainnya dan lebih menarik dilihatnya. Karena pasti kita kalau melihat Instagram atau mampir ke akun Instagram lainnya, itu yang pertama dilihat adalah feeds. Karena kalau feeds berantakan itu nggak enak dilihatnya. Kalau feeds yang sewarna bagus itu sangat enak dilihatnya gitu, lebih menarik perhatian konsumen. Lalu selain ada foto dan video, kita harus memikirkan caption. Jangan hanya caption yang terdiri dari kita menjual, kayak misalnya contoh kita menjual produk ini udah gitu, itu caption yang sangat-sangat tidak menarik. Di caption ini kita lebih kayak menjelaskan detail produk, kayak apa sih kelebihan produk ini, apa sih manfaat produk ini bagi kita si pembelinya gitu loh. Lalu ada hashtag. Berikan beberapa hashtag yang masih berkaitan dengan produk yang dijual. Misalnya kita berikan hashtag beberapa yang kita jual itu, dan berikan hashtag pendukung. Jika misalnya ada hashtag terlalu banyak hashtag di caption, kita bisa cantumkan hashtagnya di kolom komentar. Itu kolom komentar itu sebagai hashtag pendukung, kayak misalnya di produk kita itu ada di daerah Bogor, misalnya hashtag Bogor atau hashtag Jabodetabek, itu adalah hashtag pendukung. Lalu selanjutnya ada fitur Instagram Ads. Fitur Instagram Ads ini adalah platform iklan di media sosial Instagram. Fitur ini bisa membuat iklan produk kita di story ataupun di feed. Jika kalian sering memainkan Instagram, lalu saat melihat story tiba-tiba ada iklan, pas slide itu ada iklan, dan atau lagi lihat-lihat feeds Instagram itu di berandanya tiba-tiba ada iklan, itu adalah menggunakan fitur Instagram Ads. Tetapi jika ingin menggunakan fitur Instagram Ads, harus daftar terlebih dahulu. Ada beberapa website di Google yang menjelaskan tentang bagaimana mendaftar fitur Instagram Ads ini. Instagram Ads ini sangat berguna bagi para pengusaha, dikarenakan adanya fitur ini, produk yang dipasarkan akan lebih banyak dikenal orang, dan setelah melihat iklan tersebut bisa saja langsung mengunjungi akun Instagram usahanya. Dan fitur Instagram Ads ini bisa kita
bisa kita ubah, kayak iklan ini akan dibagikan di kalangan umur berapa, itu bisa kita tentukan. Lalu di lokasi mana di Jabodetabek itu bisa kita tentukan. Selanjutnya ada analisa insight. Analisa insight ini adalah fitur Instagram untuk melihat perkembangan akun bisnis kita. Di analisa insight ini ada terdapat tiga menu Instagram yang dapat kita lihat itu. Yang pertama ada konten. Konten ini ada feed, post, stories, and promotion. Di konten ini kita dapat mengetahui berapa banyak akun melihat konten yang telah diposting oleh kita, feeds maupun story. Lalu berapa orang yang sudah membagikan postingan yang kita post, dan berapa banyak akun yang menyimpan postingan dan informasi konten lainnya. Lalu ada activity, ada interaction and discovery. Dalam activity dapat mengetahui berapa jumlah interaksi yang terjadi pada akun bisnis yang sedang dijalankan. Misalnya, berapa kali followers mengklik tombol website, berapa jumlah jangkauan konten yang pernah diposting, berapa kali akun Instagram dikunjungi oleh orang lain, dan berapa kali followers mengklik tombol email serta tombol call di kontak. Selain itu juga dapat mengetahui berapa jumlah akun Instagram yang berhasil dijangkau oleh konten yang sudah diunggah dan berapa jumlah tayangan keseluruhan yang sudah didapatkan dari konten yang telah diunggah. Biasanya tayangan keseluruhan ini adalah dalam seminggu. Kita bisa lihat tuh dalam seminggu perkembangan konten, perkembangan aktivitas akun kita itu bagaimana, itu bisa kita lihat. Lalu yang ketiga ada audience. Pada menu ini pemilik akun akan memperoleh data-data mengenai followers, misalnya mengetahui jenis kelamin, usia, dan geografi mereka, dan juga dapat mengetahui kapan waktu, jam, dan hari followers mengakses akun Instagram kita. Itu mengapa saya lebih memilih akun Instagram sebagai pemasaran produk, karena akun Instagram ini sangat detail dalam perkembangan akun bisnis kita. Jadi kita bisa mengetahui apakah strategi kita ini berhasil dan mendapatkan feedback yang baik dari konsumen atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita harus mencarikan strategi yang lain untuk memasarkan produk kita agar akun kita ini agar terus berjalan dan terus aktif. Sekian dari penjelasan saya mengenai strategi pemasaran produk melalui Instagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.